Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan amalan-amalan yang insya Allah akan menyelamatkan kedua orang tua yang telah meninggal dunia dari siksa di alam kubur. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan, yang mana amalan-amalan ini akan membahagiakan kedua orang tua kita di alam kubur, menyelamatkan mereka dari siksa kubur dan menjadikan kuburannya menjadi terang benderang. Setidaknya ada 13 amalan. 8 amalan diantaranya dapat kita lakukan dari rumah kita tanpa harus menziarahi kubur mereka. Sedangkan 5 amalan lainnya kita lakukan saat ziarah ke kubur mereka. Insya Allah kita akan mempelajari amalan-amalan untuk memohon kepada Allah agar kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia bisa selamat dari siksa alam kubur ini. Maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni semua dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya dan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya sholih sholihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah senantiasa mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Bagi kita-kita yang ayah ibunya telah meninggal dunia atau salah satu dari ayah ibu telah meninggal dunia, maka ketahuilah bahwa mereka sangat menantikan doa dan istighfar dari kita. Rasulullah pernah mengabarkan tentang keadaan orang yang telah meninggal dunia saat berada di alam kubur, sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut: semua ahli kubur seperti orang yang sedang tenggelam, yang selalu meminta pertolongan. Mereka menunggu kiriman doa dari ayah ibu mereka, dari saudara mereka dan para sahabat mereka. Jika mereka telah mendapatkan kiriman doa, maka dunia dan segala isinya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kiriman doa jauh lebih mereka sukai ketimbang dunia dengan segala keindahannya. Sesungguhnya Allah memasukkan doa-doa keluarga mereka kepada mereka laksana memasukkan gunung rahmat dan pengampunan. Sungguh hadiah terbaik dari orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan permohonan ampunan untuk mereka.
Demikian penjelasan Rasulullah tentang keadaan ahli kubur yang diantaranya termasuk ayah ibu kita yang telah meninggal dunia. Mereka sangat menantikan istighfar kita dan istighfar yang kita baca untuk kedua orang tua khususnya yang telah meninggal dunia akan mengangkat derajat kemuliaan mereka di sisi Allah dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mari mengamalkan amalan-amalan berikut ini. Boleh diamalkan semuanya jika sanggup, atau kita pilih 2 atau 3 amalan dan kita istiqomahkan. Berikut 8 amalan untuk membahagiakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia yang bisa kita lakukan tanpa harus ziarah ke kubur mereka. Pertama, doa dan istighfar untuk ayah ibu yang telah meninggal dunia. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kedua orang tua kita sangat menantikan doa dan istighfar kita. Nah, untuk mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia, kita bisa mengamalkan doa berikut ini. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Ya Allah, ampunilah ayah ibuku, kasihanilah mereka berdua, selamatkanlah mereka berdua, maafkanlah mereka berdua, dan jadikanlah surga sebagai balasan mereka berdua. Yang kedua, bersedekah atas nama mereka. Kita cukup bersedekah sesuai kemampuan kita dan kita niatkan sebagai sedekah atas nama kedua orang tua kita. Yang ketiga, kirim surah Al-Fatihah dan bacaan Al-Quran lainnya, yaitu dengan membacakan surah Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran lainnya, lalu diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang keempat, berpuasa untuk almarhum ayah ibu. Jika ayah ibu pernah meninggalkan ibadah puasa ketika masih hidup, maka wajib bagi anaknya menggantikan puasanya. Caranya cukup dengan berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan ayah ibu dengan diniati mengqadha puasanya ayah ibu. Rasulullah pernah bersabda, man mata wa alaihi syiyamun shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang puasa, maka walinya yang melakukan puasa untuknya. Yang kelima, menghajikan mereka jika telah mampu. Jika semasa hidupnya ayah ibu termasuk orang yang mampu menunaikan ibadah haji, namun belum sempat melakukannya, telah meninggal dunia, maka anaknya wajib membadalkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang wanita menanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia? Rasulullah menjawab dan bahkan menganjurkan agar menghajikan ibunya. Yang keenam, memperbanyak amal soleh. Ayah ibu yang telah wafat akan senang dan bahagia jika anak-anaknya sepeninggal mereka rajin beramal soleh. Rasulullah pernah bersabda,
Sesungguhnya amal kalian diperlihatkan kepada karib kerabat di alam kubur mereka. Jika kalian berbuat baik, mereka akan bangga dan bahagia. Mereka pun akan berdoa, ya Allah, ini adalah anugerahmu, maka sempurnakanlah dan wafatkanlah mereka dalam kebaikan amal solehnya. Yang ketujuh, melaksanakan wasiat ayah ibu. Jika mereka berwasiat, maka anak-anaknya wajib melakukannya. Yang kedelapan, menjaga nama baik mereka. Ini pun kewajiban setiap anak, menjaga nama baik ayah ibu meskipun telah meninggal dunia. Kemudian 5 amalan lainnya yang bisa kita lakukan dengan menziarahi kubur kedua orang tua. Pertama, melakukan ziarah ke kubur kedua orang tua setiap hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda, man zara qabra abawaihi au ahadihi ma fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat 1 kali, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak yang berbakti. Yang kedua, membaca surah Yasin di dekat kuburnya. Rasulullah pernah bersabda, man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khafafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Siapa saja yang melakukan ziarah kubur kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan ahli kubur yang ada di pekuburan tersebut. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas di sisi kubur mereka. Imam Ahmad pernah berkata, jika kalian masuk ke sebuah pemakaman, maka bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan jadikanlah pahala bacaan surah-surah tersebut untuk segenap ahli kubur. Sesungguhnya pahalanya akan sampai kepada mereka. Yang keempat, membaca tahlil di sisi makam mereka. Disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, diriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, idza marral mu'minu 'alal maqabir faqala, apabila seorang mukmin melewati kuburan lalu membaca tahlil ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Maka Allah akan menerangi, memberikan cahaya yang terang benderang kepada seluruh penghuni kuburan tersebut. Wa ghafara liqailiha wa katabalahu alfi hasanatin, dan mengampuni pembacanya, menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alahu alfi darajatin wa hatta anhu alfi sayyi'atin, dan mengangkat baginya 1.000.000 derajat dan menghapus baginya 1.000.000 kesalahan. Jadi saat kita ziarah kubur kedua orang tua kita atau siapapun dari keluarga kita yang kuburnya kita ziarahi, di samping membaca surah Yasin, surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya, jangan lupa membaca bacaan tahlil ini agar dosa-dosa kita diampuni. Demikian pula dosa-dosa segenap ahli kubur, khususnya orang tua kita, dan agar Allah menganugerahkan cahaya yang menerangi alam kubur mereka. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kemudian yang kelima, membaca sholawat di dekat makam mereka. Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitab beliau Thimarul Yani'ah fir Riyadil Badi'ah menyebutkan kisah bahwa ada 70.000 ahli kubur mendapatkan ampunan Allah disebabkan bacaan sholawat yang dibaca seorang laki-laki soleh yang kebetulan lewat di dekat area pekuburan. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan saat ziarah kubur. Kita bacakan sholawat lalu hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Demikianlah 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan ayah ibu yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.